Selamat malam para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Wow, ini sebenarnya ada berita baik begitu kan? Ada berita bagus di situ begitu. Ya, AHY ya diangkat menjadi menteri. Kita lihat saja begitu kan, banyak narasi-narasi yang muncul di situ begitu. Ada yang mengatakan batal jadi cawapres Anies, kini AHY malah dilantik jadi menteri Jokowi ya. Ini ada sesuatu pertukaran pemikiran yang kemudian kita asumsikan bahwa kalau di 2029 jelas ini blunder kepada Kaisang, kepada Gibran di situ begitu. Mengapa saya mengatakan seperti itu ya? Ini secara kalkulasi politik hari ini begitu kan. Analisis saya AHY ini cukup menjadi cukup menjadi peran penting di situ begitu. Bahkan itu menjadi blunder kepada seorang Jokowi. Mengapa saya katakan seperti itu? Karena perhelatan Pilpres di 2029 akan menjadi titik temu ya, mana yang kemudian punya popularitas, mana yang bisa menghalangi Gibran untuk menjadi capres ya, mana persaingan antara AHY dengan Gibran nanti begitu kan. Jelas karena apa? Karena melihat AHY ini karena masih kelihatan muda dan sebagainya, bukan tidak mungkin ini akan menjadi penghalang bagaimana Gibran akan melaju sebagai capres. Apalagi nanti begitu kan, AHY misalnya dilantik menjadi menterinya Prabowo ya. Misalnya begitu kan. Ini secara tidak langsung ya saya mengatakan misalnya begitu. Ini akan menjadi perdebatan-perdebatan yang sangat luar biasa. Ya bisa saja nanti AHY Gibran atau Gibran AHY di 2029. Tapi nampaknya cukup menjadi perhatian penting ketika AHY masuk dalam dunia pemerintahan. Maka Gibran tidak ada apa-apanya di situ begitu. Artinya apa? Artinya Gibran tidak akan sepopularitas ya AHY ya dengan adanya dalam dunia pemerintahan hari ini. Karena AHY kalau kita melihat sekarang sudah diangkat menjadi menteri Jokowi, kalau diangkat menjadi menterinya Prabowo, Minhan misalnya, Gibran sudah tidak populer pada waktu ini begitu kan ya. Maka akan terjebak situasi di situ begitu. Saya yakin yang mengapa saya katakan seperti itu karena begini logikanya ya. AHY itu punya bapak seorang presiden, sudah berpengalaman di dunia hal ini begitu kan ya. Memang Gibran juga punya pengalaman bapaknya. Tapi sekarang ini 2029 lebih pada rasionalitas untuk mencari pemimpin. Tidak hanya melihat pelangak-pelongok di situ begitu kan. Tidak hanya melihat bagaimana yang seharusnya harus menjadi bayangan ini, bayangan itu. Tidak begitu kan. Karena di 2009 ya, kalau kita berbicara hari ini sebenarnya terlalu dini saya mengatakan seperti itu. Tapi saya ingatkan bahwa AHY akan menjadi penghalang ya untuk ya keberlanjutan dari dinasti politik seorang Gibran nanti. Kenapa? Karena nanti begitu kan ya. Kalau ada persaingan anak muda di situ, justru AHY lebih diunggulkan daripada Gibran. Wakil presiden itu sudah tidak lihat saja realitasnya apakah hanya jadi bayangan atau peran di situ begitu kan. Jelas AHY semakin moncer di situ begitu kan. Semakin tinggi begitu. Mengapa saya katakan AHY semakin tinggi kalau diberikan kesempatan untuk dalam dunia pemerintahan? Karena nampaknya masyarakat hari ini ya melihat bagaimana anak-anak peran muda di situ, peran anak muda yang kemudian punya kontribusi besar, ya, punya popularitas, punya prestasi misalnya, terus kemudian punya spirit ya sesuai dengan anak-anak muda. Saya kira AHY representasi dari situ begitu kan. Jadi artinya apa? Artinya ya Gibran bisa saja sebagai bayangan-bayangan saja begitu dibandingkan seorang menteri, apalagi ya menteri pertahanan. Wah, itu saya kira sudah masuk ke situ ya bisa blunder kepada seorang Jokowi. Kalau menurut saya pribadi ya seperti itu begitu kan. Tetapi nampaknya hari ini banyak netizen yang mengatakan apakah benar seperti itu? Apakah benar seperti itu? Saya kira ya kita lihat saja realitasnya begitu kan ya. Mari kita baca komentar dari netizen. Ada yang mengatakan begini, selamat ya untuk AHY ya. Ya buka puasa juga.
Bang, ya usaha tidak mengkhianati hasil ya. Congrats ya. Congratulations Mas Ahaye ya. Jawaban itu memang yang mempersatu bangsa. Ini mulai ngeri nih komentar-komentar netizen begitu. Dalam 10 tahun memimpin, Anies ya Menteri Jokowi, Ahaye Menteri Jokowi. All respect to my president. Akhirnya Ahaye menjadi menteri begitu kan. Jangan-jangan ya apa yang mau ditukar dalam Pilpres itu begitu. Kan begitu logikanya begitu kan ya. Artinya apa? Artinya masyarakat masih menanyakan situasi politik hari ini. Kenapa Ahaye tidak dari dulu ya menjadi bergabung ke koalisi atau menterinya Pak Jokowi begitu atau gabung ke koalisi Jokowi begitu kan. Artinya inilah ketidaktahanan oposisi di situ begitu. Ketidaktahanan oposisi, terus kemudian ingin juga ya kalau tidak menjadi koalisi akan semakin rumit mereka begitu kan ya, haus dengan situasi dan kondisi pemerintahan ya. Banyak orang berspekulasi seperti itu, tapi nampaknya hari ini melihat dengan adanya situasi politik, saya kira sah-sah aja sebenarnya. Mau jadi menteri apapun ya sah-sah aja. Tapi perlu diingat begitu kan. Kenapa tumben di detik-detik akhir? Kenapa yang dulu tidak mau bergabung saja? Logikanya kan seperti itu. Ini hanya sebagai tontonan-tontonan saja hari ini begitu kan. Bahwa sebentar lagi ya Ahaye kok diganti begitu kan ya. Ahaye juga diganti. Ya tiba-tiba sekarang ya mungkin sudah 5 bulan lagi sudah pelantikan presiden dan sebagainya begitu. Itu yang kemudian banyak muncul narasi-narasi itu begitu. Apakah ini sebagai pemanasan? Mari kita baca ini komentar berita dari netizen. Dulu batal jadi cawapres Anies, kini Ahaye malah dilantik jadi Menteri Jokowi. Presiden Joko Widodo ya atau Jokowi melantik 2 posisi menteri ya, yakni Menteri Agraria dan Tata Ruang kepada Badan Pertanian Nasional, bahkan dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan. Bah, disitulah Ahaye punya pengalaman, walaupun sedikit begitu. Akankah nanti di Prabowo Gibran misalnya akan menjadi menteri juga begitu kan ya, kalau kita melihat realcon yang ada begitu kan ya. Ahaye merupakan putra sulung dari Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono dan sekarang ya diangkat menjadi menteri, ditunjuk menjadi menteri di situ begitu. Lantas bagaimana rasanya menjadi menteri? Pengalaman dalam dunia pemerintahan ya. Ini sebagai catatan saja bagi kita bahwa ya bagi kami adalah sebagai rakyat biasa pasti tahulah situasi dan kondisi hari ini. Kepentingan-kepentingan itu semakin muncul di situ begitu. Ini bukan masalah soal Ahaye dan sebagainya, tapi oposisinya dulu begitu kan ya. Dulu menjadi oposisi yang sangat ya kelekar, pidato-pidatonya kritik Pak Jokowi, kritik Pak Jokowi, kritik Pak Jokowi. Dulu mengkritik Pak Jokowi, sekarang jadi menterinya Jokowi. Ini gimana logikanya begitu kan? Ya enggak jadi masalah. Ternyata juga ya melempam begitu di hadapan seorang Jokowi. Jadi sebuah godaan-godaan yang besar kepada Partai Demokrat. Kalau menurut saya pribadi, hati-hati kalau ini diberi kesempatan, bukan tidak mungkin nanti ya seperti Pak SBY berkuasa lagi. Ya semacam ini akan menjadi penghambat kepada Gibran. Gibran ya menjadi wakil ya sebagai ya bisa saja dijadikan sebagai wayang saja begitu kan ya, karena kita lihat saja bagaimana Ma'ruf Amin begitu kan ya. Oke, yang mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.